Kita mulai. Perkenalkan saya Roma yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa Ibu Dr. Raden B. Singkato SKMH selaku pemimpin hari ini. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? Ya, sehat Pak. Alhamdulillah baik. Topik materi hari ini yaitu hukum acara peradilan agama. Sebelum memasuki materi terlebih dahulu saya akan bacakan CV dari Ibu Dr. Raden B. Singkato. Beliau merupakan dosen tetap di Universitas Wijayapusuma Surabaya dan menjabat sebagai Sekretaris Prodi Magister Hukum. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Wijayapusuma Surabaya, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Erlangga. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi di DPC Peradilan Surabaya sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Peradilan Anak dan di MKGR Jawa Timur sebagai Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan banyak sekali organisasi lainnya. Oleh tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak pemaparan materi dari beliau. Sebelumnya Ibu mohon maaf untuk waktunya, kita sampai pada pukul 15.30. Kepada Ibu Dr. Raden B. Singkato SKMH kepada waktu di sini. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Ini sudah menjelang akhir ya pendidikan PKPA kita. Tak terasa sudah 3 minggu berturut-turut kita laksanakan setiap Jumat, Sabtu dan Minggu, dan insya Allah hari Sabtu tanggal 25 sudah materi terakhir dan juga sekaligus akan dilakukan penutupan. Nah, harapan saya selaku kebetulan di sini juga ketua panitia PKPA, mohon bagi yang masih punya tanggungan administrasi maupun keuangan bisa segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan dalam waktu sebelum tanggal 25 atau maksimal tanggal 25, maka mohon maaf kami mungkin akan mencoret gitu ya, karena keseriusan dari Bapak Ibu peserta itu jadi penting, karena segera kami juga harus melaporkan ke DPR pelaksanaan PKPA. Baik, saya mulai materi saya next. Silakan berdiam nyata. Jadi saya ditugaskan untuk memberi materi berkaitan dengan peradilan agama, yang mana hukum acara peradilan agama ini merupakan satu dari sekian banyak materi yang akan keluar dalam ujian profesi advokat. Jadi perlu para peserta juga berkaitan dengan materi saya, karena biasanya beberapa soal dalam multiple choice-nya itu nanti akan berkaitan dengan peradilan. Baik, jadi kalau kita berbicara peradilan dan pengadilan itu dua hal yang berbeda tapi masih berkaitan. Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Jadi adanya pengadilan itu karena ada proses yang disebut dengan peradilan. Pengadilan merupakan lembaga atau badan yang bertugas menerima,
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan agama adalah dalam sistem peradilan nasional Indonesia, di samping peradilan umum, ada peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Jadi kedudukan daripada peradilan agama itu sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan agama tidak sama dengan peradilan Islam karena kalau kita berbicara peradilan Islam tanpa embel-embel di Indonesia, maka itu maknanya akan menjadi peradilan Islam yang umum, universal, artinya terlalu luas. Nah, sedangkan peradilan agama kita itu masih ada kaitan dengan peradilan umum, dalam artian hukum acara yang digunakan adalah peradilan umum juga ada dalam hukum Islam. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia sebab jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata peradilan Islam dengan kata-kata di Indonesia adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Kalau secara universal itu berarti akan lebih luas lagi, artinya tidak hanya berkaitan dengan hukum Islam, tapi juga agama Islam secara umum. Kalau kita kembali ke mata kuliah hukum Islam ya, masih zaman kuliah, di mana kalau agama Islam itu lebih luas daripada hukum Islam. Jadi hukum Islam merupakan bagian daripada agama Islam. Untuk itu peradilan Islam itu lebih peradilan Islam itu lebih universal dibandingkan kalau di dalam peradilan agama. Oke, hukum acara perdata peradilan umum versus peradilan agama. Saya katakan versus karena bahwa sebenarnya peradilan agama adalah peradilan perdata, sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata di samping peradilan pidana. Jadi lebih sempit ya kaitan peradilan agama, karena dia hanya membahas berkaitan dengan peradilan perdatanya saja, tidak dengan peradilan pidana. Jadi dari segi asas-asas hukum acara tentulah ada kesamaannya secara umum di samping secara khusus. Tentu ada pula perbedaan antara hukum acara perdata peradilan umum dan hukum acara perdata peradilan agama. Sehingga jika dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur atau objek yang diatur. Yang pertama, orang yang maju bertindak ke muka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa-peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali. Dan yang kedua, pengadilan itu sendiri yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar dimaksud. Hukum acara, termasuk acara pidana juga, itu sering disebut sebagai hukum proses. Jadi kalau kita bicara hukum acara, berarti itu adalah prosesnya. Nah, proses artinya rangkaian pembuatan, sehingga tepatlah perumpamaan bahwa hukum itu selama jalannya dalam proses di muka pengadilan masih dalam pembuatan. Nah, jadi sampai belum adanya putusan maka itu masih merupakan suatu proses, belum tuntas. Nah, selesainya dari proses pembuatan itulah yang setelah ia diputus dan putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, maka itu yang sudah dinyatakan berlaku ya. Juga bisa disebut hukum proses karena hukum acara itu sendiri dari rangkaian cara-cara membuat atau bertindak mulai dari memasukkan gugatan atau permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan atau eksekusi. Jadi memang kalau kita bicara hukum acara berarti prosesnya mulai dari kita mendaftarkan gugatan atau permohonan, lalu kemudian kita bersidang sampai selesai diputus, itu adalah memang proses yang merupakan acara. Sekarang diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan hukum acara peradilan agama pada intinya yaitu
segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Jadi pada intinya tidak bisa terlepas peradilan agama itu daripada hukum Islam. Nah, berkaitan dengan ruang lingkup peradilan agama, tentunya dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 2005 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Dasar hukum badan peradilan di Indonesia terdapat dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam. Jadi hukum daripada acara peradilan agama ini merupakan salah satu pilar juga dalam badan peradilan, badan kekuasaan kehakiman. Dasar hukum daripada peradilan agama adalah peradilan negara yang sah disamping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk memberikan hukum material Islam dalam batas kekuasaannya. Selain daripada itu, tentunya sama dengan hukum Islam itu sendiri bahwa sumber hukumnya ada dalam Al-Quran, hadis, kitab-kitab fikih, Ar-Ra'yu, bahkan yang kemudian penerjemahannya di dalam aturan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu pertama diatur terkait dengan peradilan agama yang berlaku sejak 29 Desember 1989. Itu yang berlaku pada masa itu, yang mana undang-undang tersebut juga sudah diubah. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan itu adalah perubahan pertamanya, dan kemudian ada perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jadi kalau mau mempelajari terkait dengan dasar hukum peradilan agama, kalian bisa membaca ketiga undang-undang tersebut. Karena Undang-Undang 3 2006 dan Undang-Undang 50 dan 2009 itu adalah perubahan, sehingga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 itu pun masih berlaku di sebagian pasal. Oke, lanjut berkaitan dengan HIR. Nah, jadi masih slide yang sebelumnya. Ya, jadi dasar hukum berikutnya adalah HIR atau disebut dengan RIB. Ya, karena masih berlakunya peradilan umum juga yang berlaku juga pada peradilan agama, sehingga dasar hukum daripada peradilan agama juga masih menggunakan HIR sama dengan peradilan umum. Selain itu juga ada RBG, yang disebut juga reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa dan Madura. Lalu juga ada RSP atau Reglement of the World Responding yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk peraturan justisi. Juga BW dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang peradilan umum. Ada juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena masih berkaitan ya dengan peradilan agama, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam peradilan agama itu juga kita dasar hukum salah satunya adalah berkaitan dengan undang perkawinan, karena itu merupakan kompetensi relatif. Lalu kemudian ada undang-undang Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Berkaitan dengan hukum ekonomi Islam juga ada
Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi Islam. Jadi karena perkembangan daripada hukum ekonomi sejak sekarang syariah pun juga membuat sistem syariah yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi Islam. Dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan syariah. Kalau kita lihat sekarang banyak yang istilah-istilah ditambah syariah itu karena perkembangan ekonomi syariah. Lalu kemudian kompetensi. Bicara kompetensi, maka kompetensi itu sama dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan, kompetensi itu sama atau kewenangan. Jadi itu adalah satu kesatuan yang sama. Jadi kalau ada yang ngomong istilah kewenangan, kompetensi, kekuasaan itu sama. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan absolut dan juga kekuasaan relatif. Sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan. Maka dari dua hal yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa PA pun juga punya kompetensi absolut, yang mana artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non Islam itu menjadi kewenangan daripada peradilan umum. Jadi kalau misalnya non Islam mau mengajukan gugatan perceraian itu maksudnya peradilan umum. Tapi kalau bagi orang Islam wajib masuk dalam pengadilan agama. Pengadilan agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung ke perkara di tingkat pengadilan tinggi agama atau bahkan langsung ke Mahkamah Agung. Jadi ada prosesnya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba langsung mengajukan ke pengadilan tinggi agama, maka itu nanti akan ditolak ya, karena tidak sesuai dengan kompetensi absolut daripada pihak. Terhadap kompetensi absolut ini, pengadilan agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, pengadilan agama dilarang menerimanya. Jika tetap diterima, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut, dan jenis eksepsi ini dapat dilakukan kapanpun oleh tergugat. Jadi karena absolut itu merupakan suatu hal yang sama. Jadi kalau sudah pasti dilanggar, ya pasti akan ditolak. Lalu berikutnya ada kompetensi relatif. Sampai daripada kompetensi absolut tadi, ada kompetensi relatif. Dalam peradilan umum juga sama. Jadi kalau kalian kemarin acara perdata mungkin juga sudah disinggung berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi relatif PA diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Surabaya bukan setara. Sama juga dengan antara PA Surabaya dan PA Sidoarjo. PN Magelang dan PN Surabaya satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum, sama-sama pengadilan tingkat pertama. Sedangkan PA Surabaya dan PA Sidoarjo satu jenis, yaitu sama-sama satu lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, yaitu tingkatan pertama. Jadi tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dapat dikatakan jurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Di setiap kabupaten atau kota, misalnya terdapat satu pengadilan agama. Nah, lalu kemudian apa saja jenis perkara daripada kompetensi pengadilan agama dalam kaitannya kompetensi relatifnya? Tentunya yang pertama, di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ada beberapa, ya, ada 8 ya. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Di luar itu maka menjadi kewenangan peradilan umum. Ya.
Jadi kewenangan daripada Badan Agama terbatas pada hal tersebut. Next, Mbak. Nah, berkaitan dengan perkawinan, apa saja yang menjadi kompetensi daripada peradilan agama? Yang tentunya adalah izin beristri lebih dari seorang. Jadi kalau para suami yang mau menikah kembali dalam Islam itu, kalau yang istilahnya mau resmi ya itu harus izin. Kecuali kalau yang sembunyi-sembunyi yang sendiri itu biasanya nggak izin daripada suami dari pengadilan. Nah itu ya dikatakan legal atau nggak legal ya sebenarnya tidak legal menurut saya karena tidak izin ya. Karena dalam hukum Islam pun ketika seorang suami mau menikah kembali memang harus izin pada istri pertama. Lalu kemudian izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam kasus ada perbedaan pendapat. Jadi sekarang ada dispensasi nikah, dalam undang-undang perkawinan yang baru itu ada dispensasi nikah yang mana diizinkan usia di bawah 20 tahun menikah. Ya. Ada dispensasi kawin, ada pencegahan perkawinan, ada penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan. Ya kalau pernah viral kasus pembatalan perkawinan itu yang waktu Asmiranda itu, nah itu dia sebenarnya sudah nikah secara Islam dengan suaminya, namun karena ada konflik sehingga dibatalkan pernikahannya, kemudian mereka menikah lagi secara Islam. Nah itu karena beda agama si suami, karena menganggap bahwa waktu pernikahan secara Islam jadi konflik tidak sah dan sebagainya, sehingga dibatalkan. Lalu gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak. Selain itu dalam ranah perkawinan, Pengadilan Agama juga mempunyai wewenang berkaitan penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi meskipun sudah dicerai tapi masih punya tanggung jawab sampai si istri itu menikah kembali. Nah itu biasanya Pengadilan Agama bisa memutus seperti itu. Ya artinya hakim akan memberikan bicara kalau misalnya ternyata si istri tidak bekerja kan kasihan, tidak ada yang nafkah. Itu masih bisa nanti sebagai seorang advokat kita mengajukan poin tersebut di dalam permohonan kita, di dalam petitum. Lalu kemudian putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang sedang di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul seorang anak, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan yang lain. Jadi kalau misalnya pada masa itu belum adanya Undang-Undang 174, bagaimana tentang sah dan tidaknya perkawinan itu juga menjadi salah satu kewenangan daripada Pengadilan Agama untuk menyatakan sah kalau memang pernikahan itu benar-benar terjadi dengan adanya saksi. Kewenangan yang berikutnya adalah berkaitan dengan waris. Yang tidak kalah banyak. Walaupun di dalam Pengadilan Agama itu kasus yang terbanyak itu adalah perceraian.
Tetapi yang tidak kalah banyaknya juga itu berkaitan dengan waris. Waris adalah penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Ada dalam jurisprudensi nomor 172/C/1974 terhadap peristiwa waris hukum yang diberlakukan ditentukan dalam agama waris. Jadi tentunya masalah waris ini juga menjadi satu jenis perkara yang cukup banyak juga di agama. Walaupun yang tingkat pertamanya masih masalah perceraian. Next. Pengadilan agama juga mempunyai kewenangan terkait dengan wasiat. Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga, badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Jadi harus meninggal dunia. Jadi wasiat ini masih berkaitan dengan waris. Ada hubungannya waris wasiat karena tentunya setiap yang memberikan wasiat, setiap yang mewaris itu harus orang yang sudah meninggal. Dalam waris Islam dikenal wasiat. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 194. Kompetensi lain daripada pengadilan agama juga berkaitan dengan hibah. Hibah ini adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak-anak. Hibah kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai warisan. Lalu bagaimana kalau misalnya ternyata biasanya harta yang sudah dihibahkan oleh orang tua diminta kembali oleh anaknya, jadi warisannya banyak terjadi seperti itu. Jadi harta yang sudah diwakafkan, sudah dihibahkan ke orang lain, ke badan lain, lalu kemudian setelah orang tuanya meninggal, para ahli warisnya menuntut kembalikan. Itu kadang banyak terjadi seperti itu. Nah, itu tentunya karena mungkin dalam proses pemberian hibah ataupun wakaf itu tidak disertai saksi, tidak disertai surat-surat yang diterima oleh penerima hibah ataupun penerima wakaf. Nadir ya istilahnya. Oke, next. Berkaitan tadi, seperti saya sampaikan sebelumnya, ada hibah, ada wakaf. Pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum milik syariah. Penerima daripada wakaf itu namanya nazir. Pemberinya adalah wakif, penerimanya adalah nazir. Next. Zakat. Zakat ini juga tidak kalah penting karena zakat itu merupakan kewajiban bagi umat muslim. Jadi harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi pemerintah pun saking menganggap zakat ini merupakan suatu hal yang wajib, dibentuklah Basnas itu. Basnas itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat. Pertanggungjawabannya Basnas itu langsung pada presiden melalui menteri. Jadi memang dia lembaga independen di luar daripada pemerintah. Next. Zakat, infak masih menjadi satu satuan. Zakat, infak, sedekah, atau sedekah. Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna memenuhi kebutuhan baik berupa makanan, minuman,
mendermakan, memberikan rezeki atau karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Nah, apa bedanya infak dan sedekah? Sedekah, coba Pak. Sedekah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga badan hukum secara spontan dan juga rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Jadi kalau kita berbicara infak sama sedekah itu bedanya apa? Bedanya adalah niatannya. Jadi sebenarnya bentuknya adalah sama. Nah, yang terakhir berkaitan dengan kewenangan daripada Pengadilan Agama adalah mengenai ekonomi syariah. Nah, memang mengenai ekonomi syariah ini tidak banyak artinya yang diputus oleh Pengadilan Agama itu memang tidak banyak berkaitan dengan ekonomi syariah. Memang mayoritasnya adalah seperti yang saya sampaikan, posisi pertama adalah berkaitan dengan perkawinan, yang mana perkawinan itu tentang perceraian, dan posisi kedua adalah berkaitan dengan waris dan sebagainya. Ekonomi syariah ini ternyata juga menjadi salah satu kewenangan daripada Pengadilan Agama, yang mana penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada huruf I menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atas kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah. Apa saja? Ada bank syariah, ada lembaga keuangan mikro syariah, ada asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, bisnis syariah. Bisnis syariah ini apa? Sekarang kita kalau bisa tahu pada perumahan itu juga, sekarang properti juga banyak yang menggunakan istilah syariah. Nah, itu ternyata masih menjadi bagian daripada ekonomi syariah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan satu, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam 5 pengadilan agama. Jadi kalau berperkara berkaitan dengan ekonomi syariah, masukannya bukan di pengadilan umum atau bukan di pengadilan negeri, namun di pengadilan agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana itu pada ayat 1, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Maksudnya kalau misalnya dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa penyelesaiannya kalau terjadi sengketa di BANI misalnya atau di lembaga lain secara litigasi, maka penyelesaiannya harus berdasarkan itu, patuh pada perjanjian. Karena kembali lagi 1338 BW bahwa perjanjian itu mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan bersifat seperti undang-undang. Jadi artinya kesepakatan antara pihak itu yang lebih utama. Walaupun sebenarnya seharusnya masuk menjadi ranah pidana. Ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penjelasan pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah upaya-upaya seperti berikut: A. Musyawarah, B. Mediasi perbankan, C. Melalui badan arbitrase syariah, Basyamas atau lembaga arbitrase lain, atau melalui pengadilan dalam negeri. Berikutnya berkaitan dengan prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama. Jadi kalau nanti teman-teman peserta PKPA ini sudah lulus dan sertifikat PKPA, selanjutnya adalah kalian akan mengikuti UPA. Insya Allah UPA sudah diumumkan oleh DPR bahwa yang sebelumnya dijadwalkan 27 Mei diundur dari 17 Juni. Ya, jadi masih ada tenggang waktu bagi teman-teman peserta untuk prepare berkaitan dengan itu. Nanti akan kami sampaikan persyaratan apa saja untuk UPA. Biayanya untuk UPA itu 2.500.000. Kalau misalnya kalian tidak mau mengikuti pada saat tanggal itu juga masih bisa ikut lagi di
upah selanjutnya. Jadi artinya tidak harus wajib ikut upah bisu. Nah, ketika nanti sudah lulus upah diumumkan, dan kemudian nanti sumpah juga nanti ada biaya lagi untuk sumpah. Jadi sumpah itu nanti setelah disumpah kalian baru bisa punya kartu anggota, pradi, dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Itu nanti yang bisa kalian pergunakan untuk beracara. Nah, ketika saya beracara di pengadilan agama, maka pertama adalah pendaftaran perkara gugatan dan permohonan. Kenapa? Karena memang di dalam pengadilan agama itu ada dua produk yang dihasilkan. Nanti di next slide selanjutnya nanti akan ada nanti itu nanti juga akan saya jelaskan apa saja pada. Nah, tentunya yang pertama kita mendaftarkan dulu gugatan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan itu bisa pribadi, bisa kuasa hukum, bisa kelompok. Dan artinya kelompok itu misalnya berkaitan dengan ahli waris mau menggugat saudaranya ada 5, berempat ini mau menggugat, kita berarti kelompok ya, yang menjadi penggugat 1, 2, 3, 4. Menggugat saudaranya yang kelima, itu salah satu contoh. Lalu kemudian petugas meja 1 menerima gugatan, permohonan, perset, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga atau dari perset. Dalam hal pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja 1 adalah 1 surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang minimal 2 rangkap. Khusus surat gugatan jumlah rangkapnya sesuai jumlah gugat. Jadi kalau gugatnya 5, berarti lebih dari 5 yang harus dikumpulkan. Nah, 5 ditambah 2 karena nanti untuk pengadilan dan juga untuk si penggugat itu sendiri dan para tergugat. Lalu kemudian surat kuasa khusus dalam hal penggugat atau pemohon menguasakan pada pihak lain. Ya, kalau misalnya menggunakan jasa teman-teman peserta sebagai advokatnya, maka harus ada surat kuasa khusus yang dipersiapkan untuk diserahkan pada meja 1. Lalu yang berikutnya adalah fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku dengan melampirkan berita acara penyumpahan oleh ketua pengadilan tinggi. Seperti saya sampaikan, kalau kita sudah disumpah maka kita akan mendapatkan kartu anggota advokat dan juga berita acara penyumpahan oleh ketua pengadilan tinggi. Itu harus dilampirkan kopinya kalau kita mengajukan gugatan atau permohonan, baik itu di peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata. Next. Selanjutnya, petugas meja 1 akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjer biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM atau surat kuasa untuk pembayaran. Besarnya panjer biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi nanti pengadilan akan mengira-ngira menaksir berapa biaya yang harus dibayar untuk panjernya. Karena panjer ini untuk apa? Biaya untuk pengadilan mengirim relas, setiap sidang, dan sebagainya. Jadi harus diperkirakan biayanya berapa. Petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank, ya, jadi setelah sudah dapat surat perintah untuk membayar, ya, tentunya SKUM, maka harus langsung membayar di loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjer biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas atau kasir. Jadi bukti kalau sudah membayar dari bank diserahkan kepada kasir.
Pemegang kas atau kasir mencatat panjar biaya tersebut ke dalam jurnal keuangan perkara serta menandatangani SKUM. Membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal saat pencatatan dalam jurnal keuangan perkara. Jadi setelah dibayar, dilaporkan ke kasir, kasir akan memberi nomor perkara. Nomor perkaranya adalah pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali pada pihak berperkara asli SKUM serta satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran. Itu fungsinya nanti fotokopinya harus lebih, yaitu karena nanti akan dikembalikan lagi kita satu arsip kita untuk arsip kuasa hukumnya setelah diberi nomor. Nah, untuk itu pendaftaran selesai. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil kemudian oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkara. Hari sidang pertama paling lambat 30 hari sejak pendaftaran, jadi tidak boleh lebih jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu maksimal 30 hari sejak pendaftaran sudah harus dipanggil untuk sidang pertama. Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 hari sebelum persidangan. Jadi sebelum persidangan nanti juga akan diberikan relas panggilan sidang. Ada 3 hari paling lambat sebelum sidang akan diberikan ke para pihak ya, baik penggugat maupun tergugat akan diinfo oleh pengadilan jadwal sidang. Nah, berikutnya adalah seksi persidangan. Persidangan tentunya pihak-pihak hadir di persidangan sesuai dengan panggilan sidang. Pihak-pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil gugatannya atau bantahannya. Setelah majelis hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, ketua majelis memberitahukan pada penggugat atau pemohon untuk menghadap kasir guna mengecek panjer biaya perkara yang bersangkutan. Jadi kalau sudah diputus maka harus dicek panjer biayanya kurang atau lebih. Kalau kurang tentunya kita wajib untuk membayar sisanya. Kalau lebih nanti akan dikembalikan oleh pengadilan ke kita pada pihak yang mendaftarkan perkara tersebut. Perkara harus diputus paling lambat 6 bulan sejak pendaftaran. Nah, setelah putusan apa yang kita lakukan? Tentunya yang pertama pemohon atau penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjer biaya perkara yang telah dibayarkan dan memberikan informasi nomor perkara. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara pada pemohon atau penggugat. Catatan, apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan pada pemohon atau penggugat. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 lembar. Lembar pertama untuk pemegang kas, lembar kedua untuk pemohon atau penggugat, dan lembar ketiga dimasukkan dalam berkas perkara. Pemohon atau penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas. Pemegang kas menyerahkan sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindakan pertama kwitansi pada pihak pemohon atau penggugat. Catatan, apabila pemohon atau penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil. Jadi tetap kalaupun misalnya tidak datang, maka bukan bisa diambil. Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa apabila pemohon atau penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku itu sendiri sebagai uang tak bertuan. Karena uang tidak bertuan, maka akan disetorkan ke kas negara. Jadi kalau setelah berperkara sebagai advokat, teman-teman peserta harus yang menjadi advokat artinya harus menanyakan. Kalau tidak nanti uangnya bisa masuk ke kas negara. Kan emang.
pihak dapat mengajukan banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak tidak hadir saat putusan diucapkan. Tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ada dua produk dalam PA. Yang pertama adalah putusan atau al-qadha, adalah putusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dan yang kedua adalah penetapan atau isbat adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Jadi memang ada, kalau itu bentuknya adalah permohonan, maka putusannya adalah penetapan. Kalau bentuknya adalah gugatan, maka produknya adalah putusan. Istilah penetapan dan putusan berbeda pada perkara perceraian. Dalam perkara cerai talak, produk pengadilan dikenal dengan istilah penetapan. Pada hakikatnya, perkara tersebut berdasarkan sengketa hanya saja pihak suami sebagai pemohon dan pihak istri sebagai termohon. Dalam perkara gugat cerai, produk pengadilan dikenal dengan istilah putusan. Ini pun berdasarkan sengketa pihak istri sebagai penggugat dan pihak suami sebagai penggugat. Kedua istilah tersebut perkara kontentiosa. Jadi nanti kalau sudah menjadi advokat harus bisa membedakan kalau istri yang mengajukan cerai maka namanya adalah gugat cerai. Kalau suami yang mengajukan maka namanya permohonan cerai talak. Jadi beda. Karena konsekuensinya juga akan berbeda. Next, Mbak. Produk PA lainnya berdasarkan pasal 107 ayat 2 selain daripada tadi putusan dan juga penetapan, yaitu berupa permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan atau dikenal istilah P3HP, itu berkaitan dengan waris. Dan juga ada produk lainnya berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 7 tahun 89 berupa warmarking oleh PA, yaitu permohonan dari seorang atau para ahli waris yang menyatakan sesuatu keadaan yang oleh panitia menghubungkan dan letaknya pada pernyataan tersebut. Sekiranya warmark, notaris juga bisa punya kewenangan itu. Nah, terakhir yang berkaitan dengan materi peradilan agama ini adalah contoh-contoh kasus. Contoh-contoh kasus di bidang pengadilan agama atau peradilan agama itu tentunya pertama kasus di bidang perkawinan. Dalam hal perceraian, istri mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama dengan alasan pasal 19 huruf F dan PP nomor 9 tahun 1975. Maka pemeriksaannya harus berkaitan dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pemeriksaan secara khusus sesuai dengan pasal 68 ayat 2 dan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Pemeriksaan permohonan cerai talak atau gugatan cerai dilakukan dalam sidang tertutup. Khusus alasan perceraian pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975 tidak terkait dengan pasal 76 Undang-Undang 7 tahun 1989, yaitu tentang perceraian dengan alasan syikok. Karena perceraian dengan alasan syikok harus diajukan secara tersendiri sejak berlaku sebelum. Yang berikutnya ada kasus bidang warisan. Salah seorang atau beberapa orang ahli waris mengajukan gugatan waris terhadap salah seorang atau beberapa orang ahli waris yang menguasai harta peninggalan kepada pengadilan agama, di mana harta waris itu berada. Proses pemeriksaannya sama dengan proses perkara berdasarkan hukum acara. Ada kasus bidang ekonomi syariah. Dalam kasus ini penggugat sebagai nasabah mengajukan gugatan pembatalan eksekusi terhadap bank syariah karena telah melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang diagunkan oleh penggugat sesuai dengan perjanjian akad. Karena menurut bank syariah tersebut nasabah tidak memenuhi isi perjanjian syariah, nasabah tidak memenuhi isi perjanjian setelah melalui proses peringatan kewajiban tidak berjalan sebagaimana mestinya, bank syariah tersebut mengeksekusi barang agunan. Itu juga menjadi salah satu konflik yang mana konflik berkaitan dengan eksekusi agunan daripada bank syariah itu menjadi kewenangan daripada pengadilan agama.
kasus hibah, dalam hal ini salah seorang ahli waris menuntut ahli waris lainnya karena salah satu ahli waris dapat hibah dari orang tua mereka dan anak yang lain mendapatkan hibah. Nah, berkaitan dengan kasus wakaf biasanya adalah karena para ahli waris menuntut menerima wakaf, yaitu berupa yayasan sosial dengan alasan bahwa wakaf yang dilaksanakan oleh orang tua mereka tidak sesuai dengan wakaf. Di samping itu, waktu orang tua mereka mewakafkan tanah tersebut tidak sepenuhnya anak-anak, maka wakaf tersebut harus dibatalkan. Dan tidak sampaikan bahwa kasus berkaitan dengan wakaf atau hibah itu biasanya seperti itu, para ahli waris menuntut dikembalikan kembali. Harus diberikan oleh contoh berikutnya saya ada contoh dari ini contoh kalau misalnya kalian nanti mengajukan gugatan cerai ya. Poin-poinnya tentunya sama seperti kalau kalian membuat gugatan perdata umum. Hanya saja kalau di dalam pengadilan agama itu kalian harus menambahkan nama binti atau bin. Ya. Jadi nama orang yang nama kita sendiri maupun nama suami yang akan digugat itu harus ada nama binti atau dan binnya ya. Ini ada poin-poinnya. Pertama adalah kalau ini adalah bentuk gugatan yang dikuasakan, ya, artinya advokat atau kuasa hukum yang membuat gugatan ini. Ini adalah gugatan cerai. Jelaskan identitasnya harus jelas, karena identitas ini berkaitan dengan kompetensi relatif. Kalau tidak jelas alamatnya, nanti bukunya bisa dieksepsi nantinya kalau tidak jelas. Lalu kemudian harus ada alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan mengajukan gugatan cerai. Apa? Misalnya karena tidak memberikan nafkah atau perselingkuhan, nah itu harus dibuktikan. Ya, dengan dasar daripada Undang-Undang 74 dan juga kompilasi hukum Islam. Dan jangan lupa PP-nya nomor 9 tahun 75. Ya, jelaskan seperti itu. Next, Mbak bawah. Good. Ini adalah alasan-alasan. Setelah alasan-alasan, maka kemudian kita mengajukan petitum, ya. Artinya kita memohon pada pengadilan untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya, menjatuhkan salah satu baik subro kepada tergugat, baik subro tergugat terhadap penggugat, sebutkan nanti nama tergugatnya siapa, nama penggugatnya siapa, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan. Kalau misalnya ini adalah kita juga menuntut hak asuh anaknya juga sekalian kita masukkan di situ, ya kita mintakan di dalam petitum tersebut dan menggunakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Atau apabila ketua pengadilan agama Surabaya atau pengadilan agama Sidoarjo atau pengadilan agama Magelang misalnya, jadi majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang saat beradil. Jangan lupa kuasa hukumnya. Next, yang berikutnya sama. Kalau yang berikutnya itu berkaitan dengan kalau cerainya adalah cerai talak atau yang istilahnya yang memohonkan ini adalah si suami, maka namanya ada permohonan cerai talak. Unsur-unsurnya masih sama seperti kalau kita tadi gugatan cerai, kalau tetap dituliskan nama pribadinya siapa, bin siapa, dan kemudian binti suami istrinya juga namanya siapa, binti nama orang tuanya, sebut termohon. Ya, kalau tadi namanya adalah menggugat dan tergugat, kalau namanya ini adalah permohonan cerai talak, maka istilahnya pemohon dan termohon. Sebutkan juga alasan-alasan cerainya apa. Kalau ya, scroll sama terus. Nah,
Dan berikutnya tentunya adalah kita tidak kalah penting ya, itu adalah permohonan kita atau tentu kita itu apa di dalam permohonan cerai talak. Ada perbedaan dengan gugatan cerai tadi ya. Permohonan cerai talak maka yang kita minta adalah menyatakan perkawinan antara pemohon dan pemohon putus karena perceraian, menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap nama istrinya siapa di depan persidangan di Pengadilan Agama Surabaya. Jadi poin yang ini tentunya tidak ada di dalam poin yang ada di dalam gugatan cerai. Karena dalam permohonan cerai talak kita harus meminta pengadilan untuk memberikan waktu setelah diputus cerai maka ada ikrar talak. Kalau gugatan cerai tanpa ada ikrar talak nanti sudah bisa dilakukan cerai. Jadi memang biasanya kalau permohonan cerai talak itu lebih lama daripada gugatan. Makanya lebih banyak biasanya para istri yang menggugat karena lebih poin berikutnya adalah atau dilakukan Pengadilan Agama Surabaya pendapat lain mohon sama. Jadi itu contoh daripada bentuk gugatan cerai ataupun permohonan cerai talak. Sekian dari saya, kalau kita diskusikan untuk mungkin ada teman-teman PKPA yang kurang paham mengenai materi kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan masuk di sesi diskusi. Dipersilakan untuk teman-teman PKPA yang ingin bertanya. Silakan Pak. Jadi masalah Pak Aris, jadi kan Pak Aris dianggap di pemilihan Pak Aris tutup di rumah kopi itu kan apakah itu harus kalau kita mungkin yang muslim kan sedang ada yang mungkin adil rata atau kalau di Kristen kan harus lihat suami atau laki-laki lebih banyak, nah itu gimana hukumnya? Nah, ya, jadi tentunya itu sebelum masuk ke pengadilan. Jadi sebelum masuk ke pengadilan, para ahli waris sepakat dulu mau menyelesaikan melalui pengadilan agama atau pengadilan umum. Ya, karena memang dalam waris itu ada pilihan hukum seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke pengadilan agama, maka yang berlaku adalah hukum Islam. Maka seperseperan itu. Jadi ada tabel berkaitan dengan itu. Kalau yang meninggal si suami, berapa jatahnya istri, berapa jatahnya anak, itu ada seperseperannya. Nah, kalau misalnya si istri yang meninggal, suami dapat berapa, atau misalnya kalau tidak punya anak, nah, maka jadi kemenangan siapa, warisnya itu ada ya hukum acara kalau menggunakan hukum Islam. Jadi itu berkaitan dengan. Tapi kalau memang sebelumnya dibutuhkan memang sepakat diselesaikan di pengadilan agama ya. Kalau si anak laki-laki mendapatkan dua bagian dengan anak perempuan ya seperti itu. Monggo yang lain? Ya. Terkait tentang perkara ekonomi syariah, para pihak itu mengatur bahwa ketika terjadi perselisihan akan menggunakan hukum pada umum. Terkait kompetensi absolut nanti ketika itu dibawa ke pengadilan agama itu bagaimana? Apakah nanti akan dieksekusi atau ketika dibawa ke ya, jadi kembali lagi bahwa pengadilan agama mempunyai kompetensi absolut dan juga kompetensi relatif yang saya sampaikan. Ketika itu berbicara berkaitan kasus ekonomi syariah, jelas dalam undang-undang sudah dikatakan bahwa ekonomi syariah menjadi kompetensi dari pengadilan agama. Jika kalau seandainya ternyata kasus itu diajukan di pengadilan umum, maka tentunya pasti bisa dieksepsi oleh pihak lawan
karena bukan ranahnya, artinya bukan tempatnya untuk menyelesaikannya di peradilan umum. Karena berkaitan dengan syariah itu wajib di pengadilan agama. Iya. Jadi kalau di asas pakai asas Fanda itu kan kedudukan perjanjian itu kan Iya, itu yang saya sampaikan kan. Tapi itu kalau di luar kompetensi pengadilan, Mbak. Jadi artinya kalau misalnya pilihannya itu kesepakatan itu penyelesaian bukan di pengadilan, penyelesaiannya di lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian yang non litigasi itu bisa seperti itu. Tapi kalau berbicara penyelesaian di pengadilan itu tetap harus kembali kepada kompetensi masing-masing pengadilan. Tidak bisa memaksakan ketika disepakati harus mandor negeri, nggak bisa. Kita pembuat perjanjian itu juga harus mikir gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan buat perjanjian juga. Jadi harus disesuaikan juga kalau memang untuk ekonomi syariah maka itu akan menjadi kewenangan pengadilan. Oke, itu ya Mbak. Oke, yang lain? Masih lama ya? Masih 1 jam lagi ya. Iya. Ketika suami istri telah bercerai dan di satu poin tertulis bahwa si ayah akan menafkahi anak sampai dia berusia dewasa. Apabila ketika si ayah ini tadi melupakan tanggung jawabnya dan tidak memenuhi nafkahnya, apakah si istri ini bisa mengajukan laporan kembali? Bisa. Jadi si istri itu bisa melaporkan pada pengadilan agama bahwa dirinya tidak dinafkahi sesuai dengan isi putusan. Nanti apa yang dilakukan pengadilan agama yang mungkin bisa dieksekusi dari apa yang diperjanjikan di dalam putusan itu. Jadi harta-harta yang dimiliki oleh si suami bisa dieksekusi oleh pengadilan untuk menjadi nafkah bagi anak istrinya yang sesuai dengan isi putusan. Karena kan pengadilan mempunyai lembaga yang bisa mengeksekusi, artinya ada judisita. Beda kalau itu arbitrase. Arbitrase itu memang statusnya adalah final and binding. Tapi dia tidak punya eksekutorial, tidak punya form eksekutorial sehingga tidak bisa dieksekusi. Para pihak kalau tidak sepakat dengan isi putusan dari arbitrase bisa mengajukan lagi gugatan ke pengadilan. Seperti itu. Yang lain? Ya. Saya pernah baca putusannya itu salah satu wajib. Di putusan itu tidak ada hak asana maksud kepada ayah atau ketika itu tidak dimohonkan, apakah hak asana ini serta-merta bisa didapatkan oleh ayah ataupun ibu yang masuk ke kakaknya siapa? Ya. Jadi memang ada beberapa trik ya, artinya advokat itu memang sengaja tidak memasukkan di gugatan pertama. Dia memisahkan antara permohonan cerai dan juga permohonan hak asuh anak. Jadi nanti setelah proses cerainya sudah diputus, dia akan buat gugatan lagi berkaitan dengan hak asuh anak. Jadi itu baru nanti diputuskan dalam putusannya berikutnya berkaitan dengan hak asuh anak. Jadi seperti itu. Berarti harus dimohonkan. Ya, kalau sebenarnya kalau misalnya anak di bawah usia 12 tahun itu kan sudah pasti menjadi hak asuh anak jatuh pada ibu. Nah, kalau sudah dewasa bisa pilihan, artinya Kalau usia balita tapi dia
ayahnya itu karena dianggap tidak sah. Ya bisa saja, itu banyak juga terjadi. Selama si istri tidak menuntut, ya masalah. Karena memang benar-benar si istri menyadari bahwa dirinya tidak mau dan tidak mampu untuk mengasuh anak. Jadi maunya itu kan ya karena dia mau nikah lagi kan, atau orang lain kita tidak tahu. Penuntutannya tuh ketika suatu saat ada misalnya itu tidak ada pada suatu. Kalau sampai anaknya dewasa kan anaknya bisa berpikir, artinya dia mau untuk ke siapa, orang tua juga bisa memaksakan. Sudah usia 12 tahun ke atas kan dia sudah diberikan kewenangan untuk memilih dari anaknya itu sendiri. Ya, silakan. Isbat nikah ini berarti dia sebetulnya nikah siri gitu. Iya. Jadi ada suratnya juga, waktu surat kayak waktu itu juga karena nikah siri itu bagaimana? terus pembuktiannya seperti apa kalau nggak ada saksi, nggak ada surat? Ya kalau kita orang hukum, tentunya kalau yang seperti itu kan kita nggak bisa. Ya, kalau menurut saya ya karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, seperti apa pembuktiannya kan nggak bisa. Kalau asal aja ngomong kita sudah nikah, kan nanti seperti apa ya? Jika kita orang hukum ya wajib bisa menghadap bukti maupun saksi. Tidak bisa kalau nggak ada bukti maupun saksi. Repot nanti. Pengadilan juga akan memprosesnya seperti apa kan nggak ada bukti. Ya. Oke, yang lain? Lama ternyata. Saya terlalu cepat dalam memberikan materi. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusikan. Ya, Bu Pak. Terkait transaksi kan antara kan Pak saya untuk bercerai itu kan setelah pembukaan saksi kan putusan. Ya, artinya setelah proses. Itu kalau misalnya kan jika itu lewat 6 bulan siapa? Karena Lewat 6 bulan ini untuk apa? maksudnya pengadilan itu terlambat memberikan pemberitahuan bahwasanya tanggal sekian putusan itu. Nah, seperti apa? Enggak mungkin. Ada yang enggak mungkin melewat. Biasanya itu kenapa terlewat? Karena penerima suratnya itu yang tidak menginfokan ke pihak. Misalnya itu jatuhnya ke kepala desa, jadi kantor desa, kalau di desa kadang-kadang jatuhnya ke kantor desa. Kantor desa lupa nggak menyerahkan ke pihaknya, orang-orang yang berperkara itu, entah tergugat atau pemohon. Nah, ini kalau pengadilan agama itu waktunya dia timeline-nya tepat. Beda kalau pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu yang saya alami. Iya. Lebih dari 1 tahun. Nah itu alasannya apa? Karena dari pihak pengadilan itu alasan dari paniteranya waktu itu memang alpaan dari petugas yang mengantar pemberitahuan itu. Betul. Jadi 6 bulan. Jadi tangnya diputus gitu loh. Tangnya diputus gitu. Iya. Itu jarang, Pak. Satu di antara sekian banyak kasus yang terjadi. Kalau kemarin agama itu setahu saya selalu tepat waktu. Beda dengan peradilan umum. Peradilan umum bisa lambat, sidang jadi tunda-tunda seenaknya sendiri. Akhirnya dan agama nggak bisa. Karena kasus itu banyak sekali. Kalau semakin ditumpuk, ditunda itu akan semakin lama. Nah,
Sehari bayangkan bisa sampai 20 kasus. Kalau hakimnya nggak on time, nggak sesuai timeline, ya akan semakin menumpuk. Ya, jadi kalau jadi pengacara di pengadilan agama itu bisa kaya. Serius, karena teman saya sendiri dia ada ya, artinya dia itu tidak beracara di pengadilan mana-mana, khusus perceraian tok gitu. Sehari dia bisa dapat banyak. Jadi langsung sidang di ruangan dipindah lagi langsung di ruangan. Seperti itu. Nah, iya. Jadi memang seperti Pak tadi apa hanya ngomong toko di pengadilan agama ya banyak kasus. Yang lain? Ya. Ketika ada kasus perceraian dengan kasus KDRT, si istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya karena kasus KDRT itu, untuk yang pertama itu apakah menyelesaikan kasus perceraiannya setelah putus atau menunggu atau melakukan dulu KDRT-nya? Enggak, bisa ada dua-duanya bisa. KDRT-nya itu karena barang bukti supaya langsung diproses. Isunya kan harus langsung. Karena takutnya kalau kita segera diisu nanti bagaimana yang KDRT. Pas percaya kita bicara sendiri, jalan masing-masing. Caranya nantinya nanti bisa melampirkan isunya juga bisa dijelaskan di proses perceraian. Suami melakukan KDRT, tapi si suami ini bentuknya meminta hak asuh si anak dan membawa pengacara. Tapi otomatis kan karena si suaminya ini bersalah, si istrinya ini pasti yang benar kan si istri. Itu bagaimana untuk si suami ini supaya nggak memenangkan itu. Sedangkan ada pengacara yang bersikukuh bisa menang untuk hak asuh anak. Itu pengacara itu sekali lagi kalau kita kembali ke kode etik kita kan tidak boleh menjadikan kemenangan. Karena apapun itu bisa terjadi dalam proses persidangan. Jadi nggak boleh pengacara itu menjadikan bahwa kamu pasti menang. Karena kan biasanya si suami ini dengan melakukan ancaman-ancaman kepada si istri seperti itu. Akhirnya kan ketika ada persidangan, si istri ini merasa tertekan dan mengiyakan untuk diajukan. Soalnya kalau misalnya ada bukti untuk ancaman itu bisa dilampirkan, Bisa dilampirkan si ancamannya seperti apa. Sekarang kan kalau kita mengacu bahwa ada peraturan bahwa WA ataupun berkaitan dengan teknologi itu bisa menjadi barang bukti. Kita jadikan barang bukti di ancaman WA-nya atau menjadi ancaman suaranya bisa kita minta di provider. Misalnya itu perlu lihat dalam sebuah kasus provider dan kita aman. Oke. Nah, ditanya lagi. Ini kan terkait bersama. Jadi kata ini bisa asetnya berupa usaha. Tapi dari salah satu perusahaan itu sama mantan istri dan ini itu telah dijaminkan kembali. Nah, perusahaannya telah dijaminkan kembali. Apakah Perusahaan yang dijaminkan itu apa? Jadi harus berupa aset. Iya. Artinya aset itu entah sertifikat salah satu aset dari perusahaan itu nggak bisa atau saham daripada perusahaan, jadi bukan perusahaan secara umum atau artinya lebih general, jadi harus khusus apa? sertifikatnya? Nah, sertifikat apa? Sertifikat perusahaan ini. Sertifikat aset dari perusahaan. Ya, ini yang dimana
perusahaan, sertifikat itu atas nama mantan suaminya. Nah, itu apakah bisa dibagikan secara seperti Itu aset itu atas nama suaminya, bukan atas nama perusahaan. karena istrinya? Mantan suaminya kan sudah merupakan negara bersama yang Iya. diberikan oleh suaminya. Ya, jadi gini. Kan berbicara perusahaan. Kan itu ada aset-aset perusahaan itu pasti namanya adalah nama perusahaan itu. Kalau itu misalnya nama pribadi direksinya, misalnya si suami sebagai direktur. Nah, kalau misalnya itu adalah nama si suaminya pribadi, ya bisa saja itu menjadi harta holding, karena itu tidak mencakup nama perusahaan. Walaupun itu mungkin masuk daripada aset perusahaan, ya walaupun mungkin masuk daripada aset perusahaan, tapi kalau berbicara itu nama daripada si suami, kalau berbicara hukum, kemudian bisa menjadi bagian dari harta holding. Karena itu masih nama suami, bukan nama PT atau perusahaan ya, dari si suami. Ya. Oke, yang lain? Ada yang tanyakan? Oke, pertanyaan tadi sekaligus menutup materi pada sesi 3 ini. Sebelumnya terima kasih Bu Dr. Rada yang berisikan atas semua materi yang begitu menarik. Sekarang kita akan istirahat dulu mungkin 10 menit. Enggak, ya tapi menunggu waktu untuk bicara berikutnya ya. Baik, istirahat dulu ya teman-teman, rekan-rekan KTA. Mungkin ada yang mau ke toilet atau mau minum, dipersilakan. Sebelum itu kita akan ambil foto dulu. Iya, kita foto dulu Ya, ya. betul. Mungkin teman-teman bisa masuk ke depan untuk foto bersama. Bisa.